Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Pagi ini kita belajar IPA. Sebelum kita belajar, ayo sama-sama baca doa belajar. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Pertemuan IPA kita kali ini kita akan bahas tentang penyerbukan. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan pada tumbuhan salah satunya yaitu dengan cara generatif. Dengan cara generatif yaitu melalui penyerbukan. Penyerbukan adalah merupakan proses jatuhnya serbuk sari pada permukaan putih yang terjadi pada bunga yang ada pada tumbuhan. Penyerbukan ini juga biasa disebut dengan polinasi. Oke, proses penyerbukan itu seperti ini ya. Jatuhnya serbuk sari, di sini ada benang, ini namanya benang sari. Sudah belajar bagian-bagian bunga ya, ini namanya benang sari, ini putik. Jadi proses jatuhnya atau menempelnya serbuk sari ini kepada kepala putik, inilah yang dinamakan dengan penyerbukan. Bisa dipahami anak-anak tentang penyerbukan? Ustazah ulangi, penyerbukan adalah proses jatuhnya benang sari ke kepala putik. Selanjutnya, macam-macam penyerbukan berdasarkan asal benang sari. Berdasarkan asal benang sari, penyerbukan itu dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada penyerbukan sendiri, ada penyerbukan tetangga, ada penyerbukan silang, dan ada penyerbukan bastar. Penyerbukan sendiri yaitu benang sari dan putik berada pada satu tangkai bunga. Misalnya ini satu tangkai bunga, yang satu bunga. Bunga benang sarinya itu menempel pada putik di bunga yang sama, namanya penyerbukan sendiri. Sedangkan penyerbukan tetangga seperti ini, misalnya ada tumbuhan, biasanya tumbuhan itu kan ada terdiri dari beberapa bunga ya, terdiri dari satu tumbuhan itu ada beberapa bunga. Nah, setiap bunga itu kan memiliki benang sari dan putik. Jadi benang sari yang dari bunga yang satu menempel kepada kepala putik di bunga yang lain, di tangkai yang lain yang masih satu tanaman atau satu pohon bunga. Itu namanya penyerbukan tetangga. Jadi benang sarinya itu menempel pada putik atau jatuh di putik bunga yang tetangganya. Paham? Sedangkan penyerbukan silang itu terjadi pada tanaman lain tapi masih satu jenis. Misalnya ini tanaman yang memiliki kembang warna orange sama-sama, tetapi beda tanamannya. Benang sari yang ada di tumbuhan A menempel pada putik yang ada di tumbuhan ini, yang satunya ini, misalnya yang B misalnya. Jadi namanya penyerbukan silang. Satu tanamannya sama, dari kembang yang sama, tetapi tanamannya berbeda. Hanya jenis, misalnya kalau yang biasa kita temukan di kehidupan sehari-hari, misalnya mawar merah, sama-sama mawar merah, tetapi beda tumbuhannya. Misalnya ada 2 mawar merah, yang satu ditanam di pot A, yang satu di pot B. Jadi bunga benang sari yang ditanam yang ada pada bunga yang ditanam di pot A jatuh menempel pada putik yang ada pada pot B. Itu namanya penyerbukan silang. Tanamannya lain tapi masih satu jenis tanaman ya.
Sedangkan penyerbukan bastar, nah, dia itu penyerbukan yang terjadi di lain bunga, lain tanaman, dan lain jenis. Misalnya ini tanaman, sama-sama tanamannya, cuman yang ini berbunga orange, nah berbunga orange, yang satu berwarna bunganya itu ungu. Yang berwarna bunga ungu misalnya ini benang sarinya akan jatuh di putik yang berbunga warna orange. Makanya ini dikatakan yang penyerbukan bastar. Dan hasil dari penyerbukan itu, jadi ketika kepala putik menempel di tangkai putik, terjadilah penyerbukan. Kemudian penyerbukan ini terjadi hasilnya, nanti penjelasannya bagaimana prosesnya itu nanti kalian SMP ya. Untuk sekarang ini kalian perlu tahu saja bahwa hasil dari penyerbukan itu adalah nanti akan menghasilkan bakal biji yang nantinya akan masuk di dalam ada di dalam buah. Biasa kan kita makan biji buah, biasanya di dalamnya itu ada biji. Nanti bijinya itulah yang akan tumbuh menjadi tumbuhan baru, akan menjadi tanaman baru, menjadi bunga baru. Adapun kalau dia bukan bentuk buah-buahan, hanya bunga, biasa kita temukan ada bunga itu kembangnya ada biji-bijinya, nah, itu bisa tinggal disebarkan bijinya, nah, itu yang akan menjadi tumbuhan baru. Proses itulah yang disebut dengan proses penyerbukan secara generatif atau proses kawin ya. Jadi proses kawin di sini namanya penyerbukan, di mana proses penyerbukan itu adalah putik kepala benang sari jatuh di kepala putik di sini nih. Di sini ketika dia masuk langsung ke bakal buah.